Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Akibat ketidakjelasan jelas upah layanan, sejumlah tenaga kesehatan rumah sakit umum dan rumah sakit jiwa menggeruduk kantor Gubernur Aceh. Warga Aceh Temiang digegerkan temuan mayat seorang pengendara di sebuah parit yang diduga terjerat kabel. Abrasi Pantai Senudun, Kabupaten Aceh Utara yang terus meluas mengancam ratusan rumah warga yang berdekatan. Seorang warga negara Malaysia yang diduga menyalahgunakan izin tinggal ditangkap petugas imigrasi kelas 2 TPI Langsa. WNA ini ditangkap di area Taman Hutan Kota. Petugas mendapati WNA berinisial ZA sedang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya paspor, dokumen izin tinggal, serta dokumentasi saat yang bersangkutan bekerja di Aceh. Pria tersebut ditangkap saat festival parade warna-warni lampu di Taman Hutan Kota Langsa. Saat ini berinisial ZA telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditempatkan di lapas kelas 2B Langsa. Yang pertama itu yang bersangkutan adalah warga negara Malaysia, inisial AC, yang diduga melakukan pelanggaran 122 UA, yang ternyata dia melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggal yang bersangkutan. Sama mendapatkan informasi dari teman-teman Timpora adanya orang asing yang bekerja di hutan kota terkait kegiatan festival lighting. ZA dinyatakan melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Men Munzir melaporkan dari Langsa. Abrasi yang terjadi di Desa Lok Pu'uk, Kecamatan Senudun, Aceh Utara terus meluas. Akibatnya ratusan rumah di pesisir pantai desa tersebut terancam disapu gelombang. Gelombang pasang purnama menimbulkan banjir rob terjadi beberapa hari terakhir. Bukan hanya pemukiman, badan jalan lintas kecamatan rusak parah dan nyaris tidak bisa dilalui pengendara. Kerusakan badan jalan akibat tergerus abrasi diperkirakan mencapai 1,5 km. Kondisi ini berulang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Namun gelombang pasang purnama atau sejak 5 November 2025 menyebabkan pemukiman warga porak-poranda. Sebanyak 214 rumah warga di pesisir pantai terancam rusak. Bahkan 5 tahun lalu sebanyak 38 rumah telah hilang disapu ombak. Kondisi abrasi di Lok Pu'uk sekarang semakin parah lah kita bilang. Jadi kita mengharapkan pemerintah istilahnya serius lah melihat Lok Pu'uk ini. Kenapa? Karena ini kan istilahnya kalau terancam tempat domisili warga. Jalannya tidak bisa dilalui lagi. Jadi semakin hari semakin bertambah. Jadi kita mohon kepada Bupati Aceh Utara menaikkan status Lok Pu'uk ini menjadi status tanggap darurat bencana lah. Sehingga kan bisa dipakai dana-dana anggaran yang tanpa tender, tanpa proses apapun, langsung bisa dibantu ke masyarakat kami. Kan ini sangat butuh. Abrasi juga telah menggerus puluhan hektar kebun kelapa warga. Puluhan batang pohon kelapa bertumbangan setelah dihantam gelombang pasang purnama. Abrasi juga meluas ke desa Ule Rubek Barat dan Ule Rubek Timur. Kondisi ini menyebabkan kekhawatiran warga saat gelombang tinggi. Warga berharap pemerintah membantu mereka mengatasi abrasi, apalagi pemukiman warga berbatasan langsung dengan pantai. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara.
Setelah 2 dekade terabaikan sejumlah makam para pejuang yang gugur saat konflik Aceh, makam para pejuang yang meninggal pada konflik Aceh kurun waktu 1990 hingga 2005. Pemugaran makam ini disebutkan sebagai bentuk penghargaan dan menjaga kelestarian sejarah bagi masyarakat Aceh. Di Desa Blangmane, Kecamatan Payabakung, Aceh Utara, inilah 12 kuburan syuhada dipugar. Mereka membuat kuburan ini lebih terlihat bentuknya setelah 2 dekade perdamaian Aceh. Sebanyak 360 makam pejuang akan dipugar secara bertahap. Namun akibat keterbatasan biaya, baru 13 kuburan terlaksana, termasuk yang dibangun beberapa pekan lalu di Lepon Siren. Mereka tidak meminta apa-apa, cuma intinya bukan meminta hal lain, cuma intinya ya pemugaran makam ini kan berlanjut lah. Tidak ada minta hal lain. Seperti perhatian. Iya, semoga kedepannya kita memperhatikan semua kalangan daripada syuhada ya, dari ahli waris dan lain-lain. Berapa jumlah makam yang hari ini yang sudah kita pugar? Untuk sementara untuk hari ini kita sudah memukar baru 13 ya. 13. Pemugaran kuburan syuhada juga mendapat tanggapan dari Gubernur Aceh. Kegiatan pemugaran makam dilanjutkan. Para mantan kombatan GAM, keluarga dan ulama setempat berdoa bersama dan menyantuni anak yatim. Inilah yang saya tadi pernah sampaikan dan banyak orang yang sampaikan, teman-teman saya termasuk Gubernur sekarang. Sebenarnya pemerintah pusat dari dulu 18 bulan sudah tanda tangan terjadi di sini. Itu sudah clear. Tapi sampai sekarang kan masih terus terulur-ulur. Inilah kerjasama dalam perdamaian. Kita tidak boleh membosankan hal ini. Terus akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat hal-hal seperti implementasi dalam MOU misalnya. Sebatan ada kebun 2 hektar, ada rumah layak huni lah untuk keluarga mereka. Pertanyaan sekarang kan belum ada. Sampai minggu kemarin kami duduk dengan Gubernur masih dalam bicara pihak kementerian tentang masalah tanah. Sudah berapa tahun? Para mantan kombatan GAM terus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk merealisasikan isi perjanjian damai Helsinki demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Aceh. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini dalam Berita Aceh. Atas nama rekan yang bertugas, saya Elvian Daniandra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.